Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk assignment pertama. Jadi anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Erik, kemudian ada Keiko, Jevon, Justin, dan Nazla. Jadi untuk pertanyaan pertama, yaitu membahas mengenai variasi dan isu mengenai ReLU. Jadi yang pertama ada isu yaitu dying ReLU. Dying ReLU merupakan masalah di mana banyak neuron-neuron yang menggunakan aktivasi ReLU memiliki output 0 saja. Seperti yang terlihat pada grafik sebelah kanan, dapat terlihat bahwa input negatif pada ReLU selalu menghasilkan nilai 0. Hal ini dapat memburuk jika semua input merupakan nilai negatif, yang dapat membuat seluruh neural network mati alias hanya mengembalikan nilai 0. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya dying ReLU. Yang pertama yaitu learning rate yang tinggi. Jika learning rate yang terlalu tinggi, terdapat kemungkinan weight baru memiliki nilai negatif yang tinggi, sehingga ReLU juga menerima output negatif. Hal ini menghasilkan nilai 0 juga. Kemudian ada bias negatif. Jadi jika bias memiliki nilai negatif yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan ReLU menerima input yang negatif juga. Kemudian ada contoh dari perhitungan dying ReLU. Jadi misalnya terdapat neuron dengan bias minus 1000, kemudian terdapat 3 input, yaitu ada 10, 20, dan 30. Kemudian ada weight 1, 2, dan 3. Dari hasil kalkulasi formula weight kali input plus bias, terdapat output minus 990, output kedua yaitu 960, output ketiga yaitu minus 910. Dari ketiga output tersebut, jika diaktifasikan menggunakan fungsi aktivasi ReLU, akan menghasilkan nilai 0 ketiga-tiganya. Karena bias negatif yang besar, neuron selalu menghasilkan nilai 0, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pembelajaran neural network. Jadi ada beberapa cara untuk menangani dying ReLU, yaitu menggunakan learning rate yang rendah. Dengan mengurangi learning rate yang rendah selama proses pelatihan, dapat mengurangi kemungkinan weight baru menjadi negatif. Kemudian menggunakan variasi ReLU yang lain seperti leaky ReLU, parametric ReLU, dan sebagainya, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah dying ReLU ini ialah menggunakan leaky ReLU. Jadi cara leaky ReLU ini untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menambahkan sedikit kemiringan pada rentang negatif. Hal ini membuat leaky ReLU ini menghasilkan nilai negatif yang kecil dan tidak menghasilkan nilai 0 jika diberi input negatif. Jadi dari contoh leaky ReLU ini, seperti yang terlihat, fungsi ini akan memberikan nilai di antara alpha kali X dan nilai X. Jadi nilai alpha ini ditentukan sebelum proses pelatihan. Jadi misalnya nilai input W sama dengan 10, X sama dengan minus 10, dan biasnya sama dengan 101, menghasilkan input minus 1. Kemudian jika nilai alfanya sama dengan 0,01, maka hasil output dari leaky ReLU yaitu minus 0,01. Seperti yang terlihat, leaky ReLU ini tidak memberikan nilai 0 jika terdapat nilai negatif. Hal ini membantu untuk mengatasi masalah dying ReLU ini. Kemudian ada fungsi aktivasi parametric ReLU yang juga digunakan untuk mengatasi masalah ini. Jadi berbeda dengan leaky ReLU yang menggunakan nilai alfa yang tetap seperti 0,1, nilai parameter alfa dari ReLU ini berubah seiring proses pelatihan. Hal ini membuat ReLU ini memiliki fleksibilitas yang lebih baik karena memungkinkan neural network untuk mempelajari nilai-nilai optimal untuk alfa selama pelatihan, sesuai dengan data yang diberikan. Jadi untuk fungsi aktivasi selanjutnya ada exponential linear unit, ELU. ELU mirip dengan parametric ReLU, namun menggunakan fungsi eksponensial. Hal ini mempercepat proses pembelajaran dalam deep learning dengan membuat rata-rata aktivasi mendekati 0. Ini dilakukan dengan menggunakan nilai alfa yang harus bernilai positif. ELU dan ReLU itu sama untuk input positif, tapi untuk input negatif, ELU menuju ke minus alfa secara perlahan, sedangkan ReLU menuju nilai 0 dengan tajam. Kemudian ada variasi dari ELU, yaitu scale exponential linear unit. Yaitu CLU melakukan normalisasi secara otomatis. Hal ini menjadikan CLU unggul karena outputnya selalu distandarisasi. Nilai lambda dan alpha merupakan nilai konstan, yaitu alpha dengan kisaran lambda dengan kisaran 1,0505 dan alpha dengan kisaran
1,6732. Jadi fungsi aktivasi yang terakhir yaitu concatenated ReLU. Jadi concatenated ReLU, C-ReLU, adalah varian dari fungsi aktivasi ReLU yang menggabungkan dua ReLU menjadi satu. C-ReLU bekerja dengan menaruhkan fungsi aktivasi ReLU pada output dan menghasilkan dua output yaitu ReLU positif dan ReLU negatif. Dan kata lain, untuk X positif yang menghasilkan nilai X dan 0, dan untuk X negatif yang menghasilkan nilai 0 dan X. Karena memiliki dua output, hasil output dari C-ReLU menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Jadi ini ada contoh perhitungan concatenate ReLU. Misalkan nilai output X sama dengan minus 1, maka hasil output tersebut setelah dilakukan C-ReLU ialah ReLU yang pertama yaitu ReLU minus 1 menjadi 0, per ReLU minus kali minus 1 jadi 1. Jadi hasil dari C-ReLU untuk input negatif minus 1 ini ya ialah 0 dan 1. Kemudian ada contoh dari concatenate ReLU jika output sama dengan 1, maka hasil output tersebut untuk ReLU yang pertama ReLU 1 menghasilkan nilai 1, dan ReLU yang kedua minus dikali 1 yaitu 0. Jadi nilai output untuk si ReLU positif ialah 1 dan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari ResNet dengan hubungannya dengan konsep dari residual connection. Oke, pertama kita akan berkenalan dengan ResNet. ResNet merupakan sebuah arsitektur neural network ya, yang pertama kali ditemukan di tahun 2015 pada penelitian dengan judul Deep Residual Learning for Image Recognition. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Microsoft pada Kai-Ming He, Xiang Yichang, Shao Zhigran, dan Chen Su. Tujuan dari dibentuknya ResNet ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sering kali muncul, terutama pada deep neural network, yang merupakan neural network dengan layer yang banyak. Nah, permasalahannya juga dituliskan ya di penelitiannya, dapat dilihat di gambar. Di sini terdapat dua graf. Pertama adalah training error dan yang kedua adalah test error. Masing-masing graf membandingkan dua network dengan layer yang berbeda, ada yang 20 layer dan ada yang 56 layer. Dari sini dapat disimpulkan bahwa network dengan layer yang lebih tinggi malah memiliki error rate yang lebih tinggi juga. Sini dapat lihat ya, yang 56 layer yang berwarna merah selalu lebih tinggi daripada yang berwarna kuning atau yang 20 layer. Ini tidak sesuai ya dengan sebenarnya tujuan dari adanya banyak layer pada sebuah neural network, di mana banyak layer sesungguhnya ditujukan agar model dapat mempelajari fitur-fitur ataupun input dengan lebih baik, sehingga menghasilkan performa yang lebih baik juga. Nah, permasalahan ini biasanya muncul dikarenakan ada yang namanya adalah vanishing gradient. Nah, problem dari vanishing gradient adalah sebuah permasalahan di mana gradient itu menjadi terlalu kecil ketika mencapai layer-layer awal dalam proses back propagation sehingga hasilnya tidak terlalu berdampak. Kita tahu back propagation merupakan sebuah proses yang berjalan dari output ya ke arah input, di mana dalam prosesnya akan menghitung yang namanya gradient yang nanti digunakan untuk menghitung bobot-bobot baru sehingga loss function pun dapat berkurang seperti itu. Namun dikarenakan sebuah neural network yang memiliki layer yang begitu dalam, gradient-gradient ini harus melewati begitu banyak layer dan juga begitu banyak fungsi aktivasi ya, sehingga gradient ini mengalami penurunan terus yang hasilnya di dekat layer awal akan memiliki gradient yang sangat-sangat kecil. Nah, gradient yang terlalu kecil ini menyebabkan perubahan bobot yang sangat-sangat kecil juga, sehingga tidak berdampak dalam proses perhitungan loss function yang baru. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya, sini kita akan berkenalan dengan konsep residual connection, atau yang juga disebut sebagai skip connection. Konsep ini dapat dilihat di gambar. Sini diibaratkan ya input sebagai X. Nah, X di sini akan bercabang. Satu akan masuk ke block of layers, di mana block of layers ini di gambar ini ya, terdiri dari dua layer. Lalu cabang kedua akan melewati layer tersebut. Di sini digambarkan dengan X identity. Nah, hasil dari layer tersebut dinamai fx
Dan yang X identity akan tetap menjadi X identity. Jadi di akhir akan digabungkan menjadi Fx plus X. Nah, proses menggabungkan ini sebenarnya tidak selalu penambahan. Ada juga proses namanya teknik yang namanya concatenate atau seperti kayak digabungkan atau ditempelkan saja seperti itu. Namun ResNet ini menggunakan proses penambahan, di mana ya residual connection ini adalah basis dari konsep ResNet itu sendiri. Oke, sekarang kita akan langsung lihat contoh ini ya. Di sini ada arsitektur dari neural network-nya. Di sini ada input, output, lalu ada 6 layer di tengahnya. Nah, bagaimana kalau dibentuk dalam ResNet? Nah, dalam ResNet akan terbagi dalam beberapa block of layers. Nah, di sini bloknya terdiri dari dua layer. Ada yang layer 1 dan layer 2, layer 3 dan layer 4, dan yang terakhir ada layer 5 dan layer 6. Dari input terlihat langsung bercabang. Pertama masuk ke blok pertama ya, terdiri dari layer 1 dan layer 2, dan cabang satunya akan menunggu hasil dari layer 1 dan layer 2. Setelah hasilnya keluar, mereka akan digabungkan di bagian bawah sini, ada tanda tambah ya, ditambahkan antara hasil dari blok layer pertama dengan inputan yang tidak memiliki perubahan atau minim perubahan. Lalu proses ini akan terus berulang di blok layer selanjutnya, hingga akhirnya menghasilkan output. Nah, tapi dari pembahasan arsitektur ini kita masih belum benar-benar tahu bagaimana cara sebenarnya permasalahan dari vanishing gradient itu dapat terselesaikan. Nah, sesungguhnya karena penyebab utama dari vanishing gradient tadi adalah melewati begitu banyak layer dan fungsi aktivasi, dengan adanya arsitektur seperti ini, gradient seolah memiliki jalan pintas, di mana jalan pintas ini memungkinkan gradient untuk tidak melewati layer yang begitu banyak, sehingga gradient pun tidak akan menjadi terlalu kecil atau bisa disebut juga menghilang atau vanishing. Nah, setelah membahas arsitektur dari ResNet-nya, kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari arsitektur si ResNet. Kelebihannya adalah pertama ada akurasi yang tinggi, dan kedua ada mencapai kondisi convergent dengan cepat. Nah, dua hal ini sering berkaitan ya, karena memang eh, dampak atau akibat dari terselesaikannya problem vanishing gradient yang tadi. Ketika juga ada memiliki generalisasi yang baik, di mana dia tetap memiliki performa yang baik, meskipun dihadapkan dengan data-data baru. Lalu juga ada kekurangannya, pastinya. Ada dua di sini. Yang pertama ada model yang kompleks, karena ya harus dibuat baru ya, ada blok-bloknya, lalu ada proses penggabungan, sehingga model yang dihasilkan pun lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah kemungkinan overfitting, di mana ketika kita menggunakan data yang terlalu kecil, cenderung ResNet akan menghasilkan model yang overfitting. Mungkin sampai sini untuk pembahasan ResNet. Selanjutnya akan membahas tentang batch normalization yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa itu batch normalization dan bagaimana cara dia bekerja di dalam deep neural network. Pertama, kita pahami dulu apa itu definisi normalisasi sendiri. Yang selama ini kita ketahui itu kan normalisasi ya, bukan batch normalization. Sebenarnya itu mereka apa kedua hal yang berbeda atau sama gitu. Nah, normalisasi sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang lebih sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Eh, Contoh yang biasanya sering kita gunakan itu kan min-max scalar dan standard scalar. Kita mengubah data kita itu menjadi lebih variasinya tuh lebih kecil gitu. Jadi hanya dalam skala 0 sampai 1 kayak gitu atau dalam skala minimal data tersebut dan maksimal data tersebut gitu. Nah, selanjutnya jadi apa itu batch normalization? Nah, batch normalization ini sebenarnya tuh metode normalisasi, tapi diterapkannya itu di dalam lapisan-lapisan layer kita, bukan di dalam raw data kita. Kalau misalkan yang sekarang yang sering kita lakukan itu normalisasi itu kan kita lakukan sebagai tahap preprocessing data sebelum masuk ke dalam pemodelan. Tapi kalau batch normalization ini dilakukan itu di dalam lapisannya gitu. Jadi proses ini tuh dilakukan pada mini batch daripada seluruh set data bertujuan untuk mempercepat pelatihan dan memungkinkan penggunaan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi sehingga mempermudah proses model dalam melakukan pembelajaran. Nah, sekarang sebenarnya
Jadi implementasi batch normalization itu di dalam DNN itu di mananya? Jadi dia itu akan menormalisasi tiap output hasil dari satu layer. Jadi sebelum dia itu masuk ke dalam layer lainnya, dia harus menormalisasi nilai-nilainya yang dari layer sebelumnya. Seperti itu. Nah, cara kerjanya itu seperti apa batch normalization ini? Jadi gini, misalkan eh, kita melakukan proses batch normalization saat menggunakan data training dan data testing itu akan agak agak beda gitu. Nah, ketika kita melakukan data training di dalam deep neural network ini, misalkan nih kita punya sebuah gambar yang sudah kita ubah gambar tersebut menjadi berdata vektor berukuran 4 dan kita punya batch size-nya itu 3 gitu. Nah, setelah kita menggunakan ini input layer kita nih, ini kita punya inputnya. Nah, setelah itu data kita ini kita carilah mean dan variansnya itu berapa. Jadi dalam mini batch ini dari mini batch ini yang kita punya, kita carilah meannya berapa, variansnya berapa gitu. Selanjutnya menggunakan rumus yang ada di dalam sini nih. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui mean dan variansnya itu berapa, kita lakukan normalisasi tiap data di dalam mini batch tersebut. Jadi di sini menggunakan mean dan varians yang sudah kita ketahui, kita bisa dapat hasil normalisasi features kita ini. Nah, apakah proses itu sudah selesai? Belum, karena di dalam batch normalization ini kita punya ada tambahan parameter lagi, gamma dan beta. Gamma dan beta itu gunanya untuk apa? Secara umum, secara garis besar, secara singkat, gamma itu untuk scaling data dan beta itu untuk shifting data. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dalam proses training ini, melakukan batch normalization di proses training ini, kita juga menghitung running average mean dan variance untuk mengetahui estimasi mean dan variance dalam seluruh dataset. Nah, kegunaannya itu mereka untuk apa? Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini sebenarnya apa sih fungsi gamma dan beta ini? Di dalam rumus yang ini, gamma itu tuh yang seperti ini, yaitu scaling factor, dan beta itu shifting factor. Jadi, gamma dalam batch normalization itu dia merupakan parameter scaling yang mempengaruhi sejauh mana nih hasil normalisasi berdampak pada layer berikutnya. Dan tugas dia itu ini, pertama itu skala output. Dia itu memungkinkan model untuk menyesuaikan skala hasil normalisasi. Yang kedua adalah fleksibilitas variasi data. Ketika kita memiliki gamma kurang dari satu, model mengurangi skala hasil normalisasi. Cocok untuk data yang kita punya tuh variasinya kecil. Tapi kalau misalkan kita punya gammanya lebih dari sama dengan 5, lebih dari satu, itu model meningkatkan skala hasil normalisasi cocok untuk data yang variasinya itu besar. Nah, misalkan nih kita punya grafik distribusi seperti ini ya. Yang kita tahu kan normal distribusi ya dia ada di tengah gitu, udah cantik gitu. Nah, si gamanya ini dia itu mempengaruhi lebar dari grafiknya itu. Jadi ini nih, gamma itu mempengaruhi ininya. Jadi dia itu kalau misalkan gamanya kecil, artinya grafiknya tuh lebih sempit, lebih tipis gitu. Jadi kayak gini. Nah, saya ubah warnanya dia lebih tipis, lebih kurus gitu. Sedangkan kalau misalkan kita punya gamanya lebih dari satu, dia itu bakal lebih lebar. Nah, gitu. Nah, sekarang selanjutnya itu beta. Beta itu apa? Beta itu shifting factor. Jadi beta dalam batch normalization, dia itu memungkinkan model berperan sebagai parameter shift yang memodifikasi distribusi hasil normalisasi. Nah, dia itu memungkinkan model untuk menggeser distribusi hasil normalisasi. Artinya, misalkan kita punya grafik begini ya, contoh grafik lagi. Yang kita ketahui, ketika data kita itu terdistribusi secara normal, itu dia tuh ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah gitu kan. Ini tengah, ini nol ya. Tengah-tengah nol di sini nilai nol. Nah, kalau misalkan kita itu punya beta yang positif, distribusi hasil normalisasi bisa kita geser ke arah positif, ke arah kanan gitu. Jadi, data kita lebih menjorok ke kanan. Gini.
Nah, kalau misalkan kita punya betanya negatif, itu dia tuh ke arah kiri. Jadi lebih menjorok ke kiri. Gitu. Seperti itu. Nah, sekiranya segitu aja penjelasan tentang gamma dan beta. Saya hapus dulu gambar saya dan kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana batch normalization ini bekerja di dalam data testing. Ketika kita memiliki nih data testing nih features X. Nah, di proses ini yang beda sama training itu, kita tuh nggak perlu lagi ngitung mean dan variance-nya. Karena kita sudah punya running average mean dan variance yang udah kita hitung di data training itu. Nah, kita melakukan normalisasi di features X data testing ini menggunakan average mean dari eh, data training yang tadi, average mean dan variance-nya. Di sini kita lakukan normalisasi, selanjutnya harus ada scaling dengan gamma dan shifting dengan beta yang udah di training. Sekiranya segitu aja penjelasan terkait cara kerja batch normalization di dalam deep neural network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Soal keempat, explore PyTorch and simulate some usage of the library. Apa itu PyTorch? PyTorch adalah library open source dari Python yang terkenal untuk membantu membangun machine learning ataupun deep learning models dengan kelebihannya yang menyediakan dynamic computational graphs. Selain itu juga terdapat dua high-level features yang disediakan, yaitu ada tensor computation, atau tensor juga sering dikenal sebagai n-dimensional array yang terdiri dari angka-angka dengan pemanfaatan GPU. Lalu juga ada features untuk automatic differentiation for building and training neural networks, di mana automatic differentiation ini digunakan untuk melakukan komputasi gradient dari loss function sesuai dengan parameter model kita, yang digunakan untuk mengupdate parameter model kita selama proses optimisasi atau sering dikenal dengan gradient descent. Untuk contoh penggunaan PyTorch, di sini kita akan menggunakan contoh problem yaitu fungsi y sama dengan sin x dengan three order polinomial atau polinomial pangkat 3, di mana network kita akan memiliki 4 parameter dan akan di-train dengan gradient descent dan meminimalisir Euclidean distance antar network outputnya dengan true outputnya. Yang pertama ada PyTorch Tensors, di mana PyTorch Tensors dapat memanfaatkan GPU untuk mengoptimalkan komputasinya. PyTorch Tensor secara konsep mirip dengan NumPy Array, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tensor itu adalah n-dimensional array, di mana tensor dapat membantu untuk keep track computational graphs dan gradientnya yang dapat membantu kita untuk proses komputasinya. Berikut adalah contoh codingannya untuk memanfaatkan PyTorch Tensor. Seperti yang saya katakan sebelumnya, PyTorch Tensor dapat memanfaatkan GPU untuk proses komputasinya, di mana kita bisa menggunakan codingan Torch device CUDA 0.20 untuk merunning codingan kita pada GPU. Lalu di sini kita membuat input random numbers dimulai dari -pi hingga pi sebanyak 2000 bilangan atau angka menggunakan library Torch Linspace. Lalu untuk outputnya seperti yang tadi disampaikan akan menghitung nilai sin dari X yang sudah di set sebelumnya. Lalu kita secara random menginisialisasi weight-nya. Lalu kita menggunakan learning rate-nya 10 pangkat min 6 dan dilakukan iterasi sebanyak 2000 untuk melakukan komputasi. Akan dilakukan komputasi untuk memprediksikan Y
lalu komputasi untuk menghitung loss-nya, dan backpropagation untuk menghitung nilai gradien dari A, B, C, dan D. Setelah itu kita akan mengupdate weights-nya dengan gradient descent yang sudah dihitung sebelumnya. Maka hasilnya akan diperoleh sekian, seperti ini. Lalu ada PyTorch Tensors and Autograph. Contohnya sebelumnya kita sudah mengimplementasikan secara manual proses forward dan backward pada neural network kita. Namun proses tersebut akan menjadi rumit dan sulit jika dilakukan untuk network yang lebih kompleks. Maka dari itu, package Autograph dapat membantu untuk melakukan komputasi, melakukan otomasi pada proses komputasi backward tersebut. Berikut adalah contoh codingannya untuk pemanfaatan Autograph. Problemnya masih sama seperti sebelumnya, dan kita melakukan inisiasi input dan outputnya. Lalu kita menginisiasi weight-nya juga. Setelah itu, pada bagian proses backward-nya dapat memanfaatkan Autograph untuk melakukan komputasi backward-nya, di mana sebelumnya kita menghitung secara manual, sekarang sudah bisa dilakukan dengan lebih singkat dan praktis menggunakan package dari PyTorch. Lalu setelah kita menghitung gradient loss-nya, kita dapat mengakses nilai gradient loss tersebut dengan memanggil A titik grad, B titik grad, C titik grad, dan D titik grad yang akan digunakan untuk mengupdate weight selanjutnya. Lalu setelah kita mengupdate weight-nya, kita akan meng-assign secara manual nilai 0 ke gradiennya setelah kita mengupdate weight-nya. Lalu ada PyTorch NN, di mana PyTorch NN ini sering dimanfaatkan untuk membuat atau menyusun model neural network. Ketika kita menyusun neural network, kita seringkali mengatur komputasi kita menjadi ke dalam beberapa layer, di mana memiliki parameter pembelajaran yang akan dioptimisasi selama proses learning atau pembelajarannya. Di PyTorch terdapat package NN yang terdiri dari set of modules, di mana secara garis besar itu mirip dengan atau sama dengan neural network layers, di mana modul tersebut akan menerima input tensors dan melakukan komputasi untuk menghasilkan output tensors juga. Untuk code-nya, masih dengan contoh problem yang sama, untuk memanfaatkan PyTorch NN ini, kita dapat membuat model kita menggunakan Torch NN. Nah, sebagai contoh di sini kita menggunakan Torch NN sequential, di mana Torch NN sequential ini seperti berupa sebuah kontainer yang dapat menyimpan berbagai urutan sequence dari neural network modul satu layer kita. Lalu di dalam Torch NN sequential ini terdapat linear layer yang dilanjutkan dengan flatten layer, di mana linear layer ini juga sering dikenal dengan fully connected atau dense layer, dengan input size-nya sebesar 3 dan output size-nya sebesar 1. Lalu untuk flatten layer-nya, flatten layer berfungsi untuk menghasilkan atau untuk flattening sebuah layer. Di sini kita akan mereshape atau merubah bentuk input tensornya menjadi satu dimensional array tensor. Lalu kita akan menghitung loss function-nya menggunakan MSE loss atau mean square error untuk loss function kita, dan melakukan komputasi menggunakan learning rate 10 pangkat menit 6 dan dilakukan iterasi sebanyak 2000. Lalu kita setelah
melakukan prediksi menggunakan model yang sudah kita set sebelumnya tadi. Lalu kita menghitung loss-nya berapa. Setelah itu kita set dengan nilai 0 gradiennya sebelum kita lakukan proses backward-nya. Setelah itu kita melakukan proses backward-nya, dan setelah melakukan proses backward, kita akan mengupdate weights dengan gradient descent yang sudah dihitung sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu ada package PyTorch Optim, di mana package ini dapat membantu kita untuk melakukan optimisasi dalam mengupdate weight yang sudah kita hitung sebelumnya. Sebagai contoh code-nya. Nah, berikut adalah contoh code untuk pemanfaatan PyTorch Optim. Dengan problem yang sama, kita set input dan output-nya. Lalu modelnya juga masih sama seperti yang sebelumnya, dan perhitungan loss-nya juga sama menggunakan MSL loss. Lalu kita akan menggunakan Optim package untuk mendefine optimizer kita yang akan kita gunakan untuk mengupdate weight dari model kita. Di sini kita menggunakan optimizernya yaitu RMS Prop, di mana Optim package ini terdiri dari banyak optimisasi algoritma lainnya. Lalu kita set optimizer kita, yaitu Torch Optim RMS Prop, dengan learning rate yang sudah kita set sebelumnya juga, itu 10 pangkat min 3, dan model parametersnya. Lalu kita lakukan iterasi sebanyak 2000, melakukan perhitungan Y prediction-nya, menghitung loss-nya, lalu kita set menjadi nilai 0 untuk semua gradient, lalu kita melakukan backward pass, dan kita tinggal panggil optimizer kita untuk mengupdate parameter kita. Dan dilakukan terus sebanyak iterasi yang sudah kita set sebelumnya, lalu akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Lalu ada contoh pengimplementasian library PyTorch untuk MNIST dataset. MNIST dataset merupakan dataset yang berisi gambar handwritten angka-angka numerik. Di sini tugas dari neural network yang kita buat adalah untuk melakukan klasifikasi dari tulisan angka tersebut. Di sini kita akan menggunakan optimizer, NN, dan bantuan-bantuan untuk transformasi data dari library PyTorch. Pertama kita set dulu random seed-nya menjadi 42, dan kita mendefine model kita. Di sini kita membuat model yang simple, menggunakan linear layer, ReLU activation, dan juga ada flatten layer. Lalu di sini kita load MNIST dataset menggunakan transform to tensor untuk mentransformasi data kita ke dalam bentuk tensor, dan juga transforms normalize untuk membantu menormalisasi data kita. Lalu kita membagi data menjadi train dataset dan test dataset. Lalu kita akan memanggil model kita nanti dan menggunakan cross entropy loss dari library PyTorch NN untuk loss function kita, dan untuk optimizernya kita menggunakan SGD, Stochastic Gradient Descent Optimizer, di mana model parameters ini akan berisi parameter dari model kita, weights dan biasnya, yang akan dioptimisasi selama proses pembelajaran, dan learning rate-nya menggunakan 0,01. Lalu selama proses training akan dilakukan sebanyak 5 epoch. Lalu akan dilakukan proses training seperti assign nilai 0 ke gradient descent, lalu memanggil model, lalu menghitung loss function-nya, melakukan backward, dan mengupdate weight kita menggunakan optimizer yang sudah kita define sebelumnya. Dilakukan terus hingga epoch-nya selesai, dan mengevaluasi
model kita pada test set. Sehingga hasil yang diperoleh dari model yang sudah kita buat menggunakan library PyTorch mendapatkan akurasi 92,54% pada test set kita. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Google Collaboratory atau yang sering disebut juga Google Colab. Jadi apa itu Google Colab? Google Colab adalah suatu platform untuk mengeksekusi file Python yang disediakan oleh Google. Google Colab ini bisa diakses dari browser dan bisa diakses oleh siapapun yang memiliki account Google. Jadi seperti yang bisa dilihat, kita harus menggunakan account Google kita untuk menggunakan Google Colab. Saya sudah terdaftar dan masuk menggunakan account Gmail saya. Di Google Colab ini sudah terdapat beberapa library yang terinstall, seperti Pandas, Seaborn, Plotly, dan lain-lain. Kemudian, di Google Colab ini juga sudah disediakan GPU dan RAM untuk mengeksekusi code Python kita. Seperti yang sudah dilihat, saya sudah terhubung dengan CPU dan GPU milik Google. Jadi, dapat dilihat ini merupakan tampilan dari Google Colab. Di sebelah kiri sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah file. Kita bisa mengupload file yang akan kita gunakan untuk project yang akan kita kerjakan. Saya sudah mengupload satu file, employee.csv, dan ini akan bisa digunakan untuk project kita. Kemudian di atas ada table of contents. Ini bisa digunakan untuk navigasi di file notebook kita agar lebih mudah dinavigasi. Kemudian bisa dilihat di bagian tengah sini ada beberapa hal. Yang pertama, satu blok ini disebut sebuah code cell. Di code cell ini kita bisa mengetik code Python dan kemudian dapat dieksekusi. Saya coba eksekusi sekarang menggunakan tombol ini. Jadi sudah berhasil dieksekusi dan library-library yang saya import ini sudah bisa digunakan di notebook kita. Kemudian di sel kedua ini saya akan membaca file employee.csv dan kemudian menampilkannya. Kita bisa lihat bahwa code berhasil dieksekusi dan hasilnya berhasil ditampilkan. Kemudian di Google Colab ini kita juga bisa menambahkan text cell untuk sebagai catatan atau untuk navigasi. Navigasi ini bisa digunakan menggunakan tag HTML seperti H1. Dapat dilihat, dengan ini kita bisa menambahkan file ini agar notebook kita lebih mudah dibaca oleh orang lain. Kemudian di Google Colab juga bisa menampilkan visualisasi seperti pie chart dan lain-lain menggunakan library-library yang disediakan oleh Google Colab ini. Kemudian fitur penting lainnya di Google Colab adalah share. Jadi kita bisa membagikan notebook kita kepada orang lain dan kita bisa mengubah hak aksesnya seperti editor, komentar, dan viewer. Dan kita bisa menspesifikasikan siapa saja yang memiliki yang bisa mengedit atau mengakses code kita. Dengan Google Colab ini diharapkan project bisa dikerjakan secara kolaboratif dengan lebih mudah dan cepat. Karena Google Colab ini bisa diakses melalui browser apapun. Sekian penjelasan saya mengenai Google Collaboratory. Terima kasih.